sangat besar kalau kita hari ini boleh berada di dalam rumah Tuhan. Dan selamat datang untuk Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan selamat datang bagi ibu bapak yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan kami. Biarlah kalau ibu bapak belum punya tempat ibadah, kita boleh beribadah bersama-sama kami. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat nafas, buat kehidupan. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami semuanya. Dan hari ini kami mempunyai suatu sukacita yang besar karena kami boleh bersama-sama ada di bait Allah-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Kami mohon kiranya turunkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani, baik firman Tuhan, baik WL singer, pemusik dan semua yang hadir. Kami mohon kiranya pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi turun atas setiap kami. Kuduskan, sucikan, sehingga puji-pujian sebentar yang kami panjatkan boleh menjadi kesukaan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan boleh memberi kekuatan. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga yang datang dengan sakit pulang sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan. Kami tinggalkan tempat ini dalam nama Yesus. Berkat-berkat Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Dan dimanapun saudara-saudara kami berada, baik lewat online, suara ini bisa didengar. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan hari ini boleh menjadi berkat bagi Anda semuanya yang mendengarkan, yang dalam online, dalam nama Yesus kekuatan baru ada atas saudara. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya, baik sekolah minggu yang di atas. Kami mohon kiranya Tuhan berkat yang sama untuk anak-anak kami yang ada di atas. Guru-guru sekolah minggu yang di atas juga Engkau urapi Bapa. Terima kasih seluruh sarana prasarana dan tempat ini kuduskan. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Dan kami hanya izinkan kuasa-Mu Roh bekerja. Kuasa-Mu Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa damai sukacita daripada Tuhan melingkupi hati kita. Amin. Jadi untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita katakan betapa dalamnya. Sama-sama kita pujikan. Apa
semuanya. Kita terus bertepuk tangan dan mau memujikan nama Tuhan. Kita mau katakan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang menebus jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Lebih kencang lagi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita. masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan, Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Jadi nama Tuhan dipujikan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudari untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita berjalan kemanapun kita pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sama-sama mengerti dan kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya.
dalam diri kami dan kami mengucapkan melalui mulut kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penebus di hidup kami. Hanya satu-satunya jalan yang menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami aminkan itu bagi pribadi setiap kami Tuhan. Lihat dan tiliklah setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan mau terbuka. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami bisa ditaburkan benih yang baru dan bisa bertumbuh dan berbuah di setiap keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah atas jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami siap menerima sabda Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Haleluya, amin. Kepada hambanya kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, saya ucapkan Shalom. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh sama-sama dikumpulkan. Kita boleh bersama-sama beribadah kalau kita masih diberikan kehidupan, kesehatan. Kita bersyukur. Ini omong-omong, saya boleh buka masker nggak? Atau harus tetap pakai? Oh oke, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang agak kaget. Kenapa kok Pak Sam terpincang-pincang begitu ya? Dan kenapa kok mesti bawa tongkat gitu? Karena tahun lalu Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan dan cuman gara-gara ngindarin orang nyebrang mendadak dan Tuhan izinin ngalamin patah tulang. Sudah dioperasi, pasang pen, Maret lalu kondisinya tulangnya sudah nyambung, sudah baik dan pennya sudah diambil. Saya pikir sudah selesai nih babnya. Tapi rupanya ada hal yang baru yang Tuhan mau untuk saya hadapin. Dan rupanya apa? Hasil MRI ternyata tempurung saya rusak. Tempurung saya rusak, bantalan tempurung rusak dan juga ligamennya, pengikatnya antar tulang itu putus. Jadi kondisi saya lututnya sebelah kiri nggak stabil. Makanya dokter bilang ini mesti implan, mesti pasang tempurung palsu. Cuman biayanya lumayan gede dan kalau nggak pakai tempurung palsu, nggak dioperasi atau nggak implan, saya mesti kesana kemari pakai deker. Jadi sekarang pakai deker untuk nyangga lutut supaya stabil. Tapi apapun yang terjadi, mari kita tetap bersyukur. Amin. Nah maka dari itu ini yang ingin saya sampaikan. Tema yang ingin saya bagikan pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang di tengah badai. Apapun badai dalam kehidupan kita, mari jadi orang-orang yang tetap tenang. Amin. Dari 2019 sampai 2022, boleh dikatakan saya dan keluarga kita ngalamin badai yang waduh, bener-bener gede banget. Gak gila aja puji Tuhan, gak stroke mendadak aja puji Tuhan. Suami istri nggak berantem aja puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi pribadi-pribadi yang tetap tenang, tetap tenang. Amin, tetap tenang di tengah badai kehidupan kita. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mesti tetap tenang. Bilang sama sebelah Anda, siapa tahu sebelah Anda udah panik banget. Siapa tahu sebelah Anda ini udah rasanya udah kehilangan pegangan, kehilangan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap tenang. Amin. Jadilah pribadi yang tetap tenang. Itu yang ingin saya sharingkan pagi hari ini. Mari kita sama-sama baca Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama melihat bagian ini. Kita akan belajar melalui bagian ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Yang enggak ketemu bilang halelupa. Lupa ayatnya di mana itu tempatnya gitu kan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun,
raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zevon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang badai di dalam kehidupan setiap kita, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah ngalamin badai. Setiap kita pasti pernah ngalamin goncangan dalam hidup. Setiap kita pasti pernah ngalamin pergumulan di dalam hidup. Jujur ngomong, dalam hidup kita itu gak pernah lepas sama yang namanya masalah. Betul? Betul? Ada yang pengen gak punya masalah? Ada yang pengen gak punya masalah? Ada beberapa jemaat kalau sharing sama saya, aduh Pak Sam, kenapa sih hidup saya kok banyak sekali masalahnya Pak Sam? Coba kalau semua saya hidup ini gak ada masalah, kan enak. Bapak Ibu Saudara tolong ingat, orang yang gak punya masalah, orang yang ada di peti mati. Mau gak punya masalah? Gak mau juga kan? Betul? Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang tenang ketika kita ngalamin badai di dalam kehidupan kita. Saya bicara begini bukan berarti hidup saya semuanya lancar, semuanya enak, gak ada masalah. No. Saya pun juga lagi ngalamin badai. Ini badainya juga belum selesai. Tapi ya saya bersyukur banget, makanya tiap pagi kalau doa ngomong sama Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan aku bersyukur. Saya kadang-kadang gak bisa mikir, Tuhan ini kekuatan dari mana ya? Nah bagaimana supaya kita jalanin hidup ini ketika kita ngalamin masalah, ketika kita ngalamin pergumulan, ketika kita diterpa oleh badai yang begitu besar, kita tetap boleh menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam 4 sore cukup ya Pak Tim ya? Cukup ya? Enggak lah ya. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat, ini poin yang pertama. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Nah ini, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Saya mau tanya, siapa yang mau bangsa Israel berkemah di Pihahirot? Di depan Pihahirot. Siapa yang mau? Itu kemauan siapa? Kemauan siapa? Tuhan, oke? Jelas ya? Tuhan yang bilang sama Musa, Musa kamu suruh bangsa Israel balik lagi, mundur dikit, berkemah di depan Pihahirot itu, oke? Di tepi laut ya. Kemudian slide selanjutnya, ayat 2, kita lihat di situ. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Dekat Pihahirot di depan Baal Zevon. Bapak Ibu Saudara tadi di ayat 1 Tuhan yang suruh Musa untuk mereka balik kembali. Berkemah di depan Pihahirot itu, di tepi laut itu, di depan Baal Zevon. Tetapi ternyata ketika mereka berkemah di situ, Tuhan izinkan Fir'aun dan pasukannya untuk nyusul mereka, ngejar mereka. Nah ini supaya Anda dapat gambaran, supaya lebih enak kita lihat petanya itu.
Nah ini Bapak Ibu Saudara. Oh sorry. Nah petanya ini ya. Anda lihat mereka sebenarnya sudah jalan sampai ke Etam. Mereka sudah jalan sampai ke Etam. Di atas ini ya. Tapi ternyata apa? Sama Tuhan disuruh turun lagi. Suruh balik. Mereka suruh berkemah di sini nih. Di titik yang bawah ini nih. Nah. Ini Migdol, ini Baal Zevon, ini Pihahirot nih. Mereka disuruh berkemah di situ. Ternyata dari bagian sini Tuhan izinkan Firaun dan pasukannya untuk mengejar mereka. Pak, Bu, apa yang ingin saya bagikan? Ini yang pertama, perlu kita sadari di dalam kehidupan kita, ada sebuah rancangan Tuhan di balik setiap masalah, di balik setiap kesulitan. Anda lihat, mereka sudah jalan sampai ke Etam, tapi ternyata Tuhan yang suruh balik. Tuhan yang punya mau. Itu kehendaknya Tuhan. Tuhan izinkan keadaan itu terjadi. Mereka dikejar sama Firaun. Ini yang perlu kita sadari sama-sama. Sorry. Anda dan saya kita jalanin hidup bisa jadi. Kita diizinkan sama Tuhan ngalamin masalah demi masalah. Pergumulan demi pergumulan. Tapi yang perlu sama-sama kita sadari Bapak Ibu Saudara. Bahwa ada rancangan Tuhan di balik setiap kesulitan kita. Di balik setiap masalah kita. Amin. Amin. Kayaknya aminnya berat kalau bagian ini. Kita pengennya hidup dalam Tuhan tuh maunya enak gitu kan terus. Betul tidak? Kita seringkali kalau dengerin khotbah, maunya yang enak. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Waduh. Anda mau naik pesawat naik terus gak turun-turun? Oh mesti lebih dekat. Oh gitu. Kadang-kadang kita ini di dalam Tuhan, kita ikut Tuhan, kita maunya semuanya enak. Betul? Yang kita dengar maunya yang enak-enak. Ibu Gembala, Pak Gembala maupun juga hamba-hamba Tuhan yang khotbah, kita maunya dengar yang enak-enak aja. Bapak Ibu Saudara, engkau akan naik dan tidak pernah turun. Engkau akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu yang enak, tapi tolong diingat bagian itu kalau kita telaah. Kalau kamu taat, kalau kamu dengar-dengaran akan firman, itu janji itu baru akan digenapi. Lah hidup taatnya nggak mau, tapi maunya terus naik, ya nggak bisa lah, ngeblong lulu kita. Bilang sama kanan kiri Anda, kayak elu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ingat bahwa kita jalanin hidup ini kadang-kadang kita diizinkan ngalamin kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan. Tapi percayalah ada sebuah rancangan Tuhan di balik setiap kesulitan kita. Dan apa yang Tuhan rancangan itu pasti baik. Saya boleh dikatakan 3 tahun ini kita ngalamin goncangan yang luar biasa. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang sudah lihat belum video kesaksian saya di acara Solusi? Ada nggak? Oh belum ya. Ini saya udah 2 hari ini dikejar-kejar sama orang, rupanya orang ini di Palembang. Messenger ke saya secara pribadi gitu di IG, terus akhirnya minta nomor handphone saya dan akhirnya WA-an, terus sampai tadi malam dia telepon. Rupanya apa? Dia lagi ngalamin masalah yang sama kayak saya. Dia ngalamin, tadi malam dia telepon, waduh dia minta dukungan doa dan dia sharing sama saya tadi malam. Bapak Ibu Saudara, saya juga nggak nyangka Tuhan izinkan saya dan istri ngalamin goncangan dimulai dari bulan Juni 2019. Apa yang kita tabung ternyata apa? Habis, habis. Hidup kita bukan cuman rata nol gini, tapi boleh dibilang minus. Ada utang yang mesti kita tanggung dan itu nilainya nggak kecil. Dan yang hilang tabungan kita nilainya nggak kecil. Saya sering kali bilang kalau buat beli rumah milenial ya bisa beli cash gitulah. Kalau beli rumah milenial yang di Gading Serpong atau di BSD ya bisa beli kontan lah. Dan itu nilainya nggak kecil, ketika hilang, saya shock banget Bapak Ibu Saudara. Nah biasanya kalau lagi ngadepin begini, hati-hati ketemu orang-orang yang terus isinya cuma bisa nyalain, lu sih salah, lu begini, udah tambah capek gitu, tambah capek.
Makanya saya ketika ngadepin kayak gitu, saya tarik diri langsung udah diem dulu deh. Diem. Kurang lebih 3 bulan, saya boleh dibilang lebih banyak di rumah, saya narik diri Bapak Ibu Saudara. Waduh, ngomongin syok banget, ngomongin feeling guilty banget. Akhirnya apa? Untuk bayar kontrakan rumah 2019 terpaksa, ya udahlah mobil dijual lah. Jadi istri saya bersyukur banget, istri saya selalu nguatin saya, udahlah nih lihat ke depan. Dan rupanya apa Bapak Ibu Saudara, mulai saya pikir ini nggak bisa kayak gini terus-terusan, mesti kita beresin. Apa yang jadi cicilan kita beresin. Asuransi kita tutup karena kita nggak punya duit buat bayar asuransi. Cicilan mobil itu jadi beban, ya sudahlah mobil dijual, dari situ kita bisa dapat dana sedikit buat bayar kontrakan rumah. Saya ingat banget, bayar kontrakan rumah 40 juta, saya dari sisanya mobil cuma dapat 28 juta. Kurang 12 juta, kemot mikir, waduh ini gimana bayar kontrakan rumah. Tapi rupanya ajaibnya Tuhan, ini yang perlu kita ingat. Tuhan izinin kadang kesulitan terjadi, tapi percayalah mukjizatnya Tuhan juga Tuhan sediain. Hari itu saya bilang sama istri saya, waduh ini gimana ini kalau jadwal khotbahku full aja, sebulan nabung 12 juta itu rasanya sih susah. Tapi ternyata dengan caranya Tuhan yang ajaib, tiba-tiba ada yang kirimin berkat masing-masing 5 juta, saya cuma nambahin 2 juta Bapak Ibu Saudara. 2019 selesai, mulai masuk 2020 ternyata pandemi terjadi. Semua jadwal khotbah cancel. Sempat sampai saya pikir untuk keluarin anak-anak sekolah karena kita nggak punya duit Bapak Ibu Saudara. Karena kita nggak punya duit. Bahkan akhirnya yang paling tragis lagi yang saya sampai nangis, sampai saya jerit seakan-akan sama Tuhan. Gara-gara tiba di satu titik anak saya minta nasi goreng, saya nggak bisa beliin. Bukan nasi goreng di restoran mahal, restoran Chinese food atau apa, enggak. Nasi goreng abang-abang langganan kita. Yang cuman sebungkus itu 17.000. Saya hari itu bilang, udahlah kita makan di rumah aja deh, makan di rumah aja lah. Masalahnya Pak, kita nggak pegang duit Bapak Ibu Saudara. Sampai tiba di titik seperti itu, sampai saya rasain nangis banget sama Tuhan. Tuhan masa sih aku melayani Tuhan kok sampai kayak gini hidupku. Tuhan, aku nggak tahu lagi mesti gimana, tolong Tuhan. Dan akhirnya improvisasi jualan soto Betawi, mulai open PO, puji Tuhan udah mulai jalan, baru sebulan jalan. Ternyata pas saya kena tifus sama DB. Ketika kena trombosit saya 62.000. Saya sharing sama dokter yang pengurus persekutuan. Akhirnya beliau bilang, Pak Sam, tiap 2 hari kamu mesti dicek Pak Sam. Supaya kita bisa pantau. 2 hari kemudian dicek trombosit saya tinggal 21 apa 22.000. Sampai beliau bilang, udahlah Pak Sam masuk ke rumah sakit masuk. Pak saya nggak bisa Pak. Saya nggak ada asuransi, saya nggak ada duit. BPJS juga nggak ada. Banyak orang ngomong, Pak Sam ikut BPJS. Enak orang ngomong, karena waktu itu ikut BPJS bayar 100.000 per orang per bulan. Itu sebuah kemewahan buat saya. Di 2020 itu, bulan Juli, bulan Agustus itu, saya kalau ke mall belanja sama istri saya ngelihat orang duduk di Starbucks segala macam, rasanya dulu gue bisa ya duduk di situ, sekarang rasanya udah ngimpi ya. Pak, Bu, kadang-kadang kita diizinkan ngalamin kesulitan. 2 hari kemudian dicek lagi trombosit saya, ternyata cuma tinggal 9.000 Bapak Ibu Saudara. Tinggal 9.000. Dan dokter yang nanganin saya ini dia bilang, Pak Sam, jujur ngomong aku yang dokter aja ngeri loh ini. Kamu harusnya masuk Pak Sam, harusnya masuk. Enggak Pak, kalau memang Tuhan panggil saya, sudahlah saya di rumah. 2 hari kemudian dicek lagi tetap 9.000. Jadi kondisi trombosit 9.000 itu udah bertahan 3 hari. Dan hari itu beliau bilang sama saya, Pak Sam kalau kamu bisa ngelewatin malam ini, itu mukjizat. Tapi kalau seumpama enggak, kamu mesti siap, artinya malam ini kamu berangkat. Itu enggak enak Bapak Ibu Saudara. Meskipun saya tahu saya punya rumah di sorga. Saya punya jatah rumah di sorga. Ada keselamatan di dalam Tuhan. Tapi saya harus ninggalin anak-anak yang masih kecil-kecil, enggak gampang. Malam itu kita doa, kita saling nangis. Saya sampai pamit sama istri dan anak-anak saya. Kalau besok pagi papa masih hidup, itu anugerah Tuhan, itu mukjizat Tuhan. Tapi kalau enggak, tolong izinin, artinya
Tugasnya papa di dunia udah selesai. Nangis semuanya kita di kamar itu. Semalaman gak bisa tidur. Baru mau les dikit istri saya goyang-goyangin lagi. Masih ada respon apa enggak? Semakin goyang-goyangin gak bisa tidur kan malahan kan. Rupanya gak tahu jam berapa saya udah kecapean, akhirnya udah hilang. Pagi harinya ketika bangun, nangis saya Bapak Ibu Saudara, nangis. Tiap pagi doa bersyukur, tapi pagi itu mengubah segalanya. Pagi itu saya doa, saya ngerasain sesuatu yang beda. Karena ngerasain, aduh Tuhan aku masih hidup ya Tuhan, thank you, aku masih hidup. Seringkali kita bangun tidur bukannya bersyukur, doa, ngoceh. Kenapa? Berbahasa roh tanpa pujian penyembahan. Colek kanan kiri Anda, lu banget ya. Bapak Ibu Saudara ternyata apa? Gak selesai sampai di situ. 2021 bulan Maret Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan. Cuman gara-gara ngindarin orang nyebrang. Ketika saya jatuh, ketika saya coba tarik lutut saya gitu, waduh gak bisa, nyerinya minta ampun. Tapi jari-jari saya gerakin, oh masih bisa gerak, wah kayaknya patah tulang nih. Ketika diangkat orang-orang ke pinggir, di pinggir itu saya cuman geletak, saya cuman berdoa, Tuhan aku udah gak tahu lagi mesti gimana. Aku gak tahu lagi mesti gimana, kalau semua mesti operasi segala macam gimana, dananya dari mana. Saya ingat banget, hari itu saya punya uang cuman 500 ribu Bapak Ibu Saudara. Rasanya mustahil untuk bisa operasi. Dibawa ke Eka Hospital, di rongsen ternyata betul tulang kering saya patah. Biaya operasi estimasi 30-40 juta, mundur karena kita gak punya duit. Dibawa ke Sinsel langganan saya di BSD, tapi ternyata ketika Sinsel ngelihat ini, Pak Sam kayaknya ini ada gula Pak Sam, saya gak berani pegang, ntar kalau saya urut ini lecet. Gulanya turunin dulu deh, nanti tulangnya baru saya bantuin untuk ngurut. Saya mundur, tapi rupanya apa? Hari ketiga Bapak Ibu Saudara, jaringan kulit saya di betis saya udah rusak. Teman saya ketika ngelihat, waduh Pak Sam ini kalau semua kayak gini dibiarin, Pak Sam bisa sampai diamputasi nih. Akhirnya dia yang sponsorin, dia yang bantuin, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Husada. Karena dia punya teman dokter. Dia kasih 15 juta di sana untuk DP. 3 hari gula saya udah turun. Suster datang, suster bilang, Pak gulanya Bapak udah turun, hari Senin bisa operasi. Biaya operasinya 57,5. Pennya 27,5, biaya operasi 30. Bapak mesti deposit 50 juta. Saya sama istri cuma saling lihat. Ini dari mana duitnya? Minta sama temen yang udah bantuin itu kan gak enak, dia udah bantuin 15 juta. Tapi rupanya mukjizat Tuhan terjadi. Istri saya ngecek di ATM, kok ya ada loh duit 50 juta. Anak-anak Tuhan dari mana bantu, waduh saya cuma bisa nangis Bapak Ibu Saudara. Hari Senin dioperasi, hari Kamis mestinya pulang, istri saya mikir lagi, ini nanti pulang kurangannya berapa ya? Ketika dia ke kasir dibilang kekurangannya 17 juta, tapi ibu ada kelebihan pembayaran, istri saya kaget lagi, kok kelebihan pembayaran? Dari mana? Rupanya apa? Ada satu orang transfer ke rumah sakit Husada untuk biaya pengobatan saya. Ditransfer 30 juta, sampai detik ini saya nggak tahu beliau itu siapa. Kadang-kadang dalam hidup kita diizinkan sama Tuhan ngalamin kesulitan. Kadang-kadang dalam hidup kita diizinkan sama Tuhan ngalamin pergumulan yang berat, ngalamin badai yang berat. Tapi yakini, imani, ada rancangan Tuhan yang baik lewat setiap kesulitan kita. Amin. Amin. Kita nggak ngerti. Jadi jangan sampai kita punya pandangan bahwa kalau pendeta pasti semuanya enak, pasti semuanya lancar. No, enggak. Kita masih bisa sama-sama makan nasi goreng gila kok. Makan ketoprak di sebelah juga masih bisa kok, betul tidak? Hamba Tuhan kan bukan berarti makan kemenyan tiap hari kan, betul tidak? Sama. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, masih kuat? Masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Oh yang pincang-pincang aja masih kuat, masa yang duduk nggak kuat? Yang kedua, coba kita lihat. Ayat yang ke-10, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10.
Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Nah ini ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini yang kedua yang perlu kita sadari. Ketika kita jalani kehidupan kita, di tengah badai pergumulan yang kita alami, bagaimana supaya kita tetap tenang Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita perlu memperhatikan fokus kita. Kita jalanin hidup ini, fokus kita kemana? Kita jalanin hidup kalau fokus kita kepada masalah, capek hidup kita. Suteres kita. Depresi. Amin. Amin. Tengok kanan kiri Anda. Tengok, lihat mukanya. Kanan kiri Anda coba lihat. Bilang sama kanan kiri Anda, lihat tampang lu sih kayaknya capek banget. Nah, maksud saya, kita jalanin hidup ini kalau ngomongin masalah pasti ada. Pergumulan pasti ada. Ngomongin badai hidup pasti ada. Kadang-kadang kita diizinkan ngalamin badai yang begitu berat. Tapi yang perlu kita perhatikan apa? Fokus kita. Kita jalanin hidup kalau terfokus kepada masalah, lelah hidup kita. Capek hidup kita. Amin. Yang tadi saya sharing, ada orang yang kemarin telepon sama saya kaget banget. Anak muda sukses yang dia sampai ngomong, waduh Pak Sam, rasanya saya kemarin tuh, wah hidup saya udah bener-bener deh di umur 21, saya udah bergelimangan dengan harta, ngomongin income-nya tinggi banget, dia udah kerja di luar negeri dan lain sebagainya, wah luar biasa. Tapi rupanya apa? Kemarin dia ngalamin kehilangan 2M. Dia sampai bilang, saya udah pengen bunuh diri Pak Sam, pengen bunuh diri. Saya cuman bilang, bro tenang aja, gak usah khawatir. Kalau kamu bunuh diri, gak ada tiket balik. Bunuh diri itu cuman one way, gak ada tiket balik. Jadi gak bisa kalau semua di sono akhirnya, ditanyain sama Tuhan, nyesel Tuhan balik lagi deh, gak bisa. Kalau mudik masih ada tiket balik. Bunuh diri, tiketnya cuman sekali jalan. Saya bilang, tenang aja bro, kalau aku ngalamin pertolongan Tuhan, kamu juga pasti ngalamin pertolongan Tuhan. Udahlah hadepin, lihat nanti caranya Tuhan menolong. Lihat mujizatnya Tuhan. Tadi malam saya kuatin dia, saya bilang sama dia, hadepin. Gara-garanya apa? Dia sampai telepon saya, dia gak kenal saya, dia belum pernah ketemu saya. Dia cuma gara-gara ngelihat video kesaksian saya di Solusi. Di tengah kondisi dia yang kayaknya dia udah pengen bunuh diri, dia udah pengen mengakhiri hidupnya lah karena nggak tahu mesti gimana mempertanggungjawabkan ke keluarganya, ke teman-temannya. Ada orang-orang yang dia ajak segala macam. Waduh, dia udah panik banget. Dia ngelihat video di Solusi itu. Akhirnya, ini kok ada pendeta kayak gini ngalamin hal yang sama nih. Dan gimana nih pendeta bisa survive? Akhirnya dia cari tentang nama saya, akhirnya ketemu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Kita jalanin hidup itu sangat bergantung kepada fokus kita. Saya seringkali sampaikan, saya nggak pernah bosan sampaikan tentang Daud melawan Goliat. Saya seringkali katakan harusnya peperangan Daud melawan Goliat, harusnya yang punya potensi menang bukanlah Daud, harusnya Saul. Kenapa? Karena Saul itu raja, Saul itu punya tentara, Saul itu punya senjata. Lah ini kan ada potensinya harusnya. Tapi kenapa Saul tidak pernah ngalamin kemenangan? Karena apa? Ketika ngadepin Goliat, matanya Saul cuma terfokus kepada masalah, cuma terfokus kepada Goliat. Telinganya Saul cuma terfokus kepada omongan-omongan Goliat yang mengintimidasi, yang melemahkan. Nah kita juga begitu, kalau kita ngalamin masalah, kalau yang Anda dengerin omongan-omongan yang negatif dari orang sekeliling, capek hidup kita, gak punya kekuatan kita. Amin. Makanya waktu saya ngalamin masalah yang begitu berat, saya lebih senang apa? Tarik diri. Tarik diri, saya lebih senang diem supaya saya bisa berpikir jernih. Saya cuma bisa ngadu sama Tuhan, saya cuma bisa ngomong sama Tuhan, saya cuma tanya, Tuhan aku mesti apa? Aku gak ngerti nih Tuhan, aku gak ngerti.
Tapi kalau dengerin orang sekeliling, waduh bisa nyalain si ini begini, wah tambah capek kita, tambah pusing, nggak bisa berpikir jernih. Tapi Anda lihat Bapak Ibu Saudara, Daud ketika ngalamin peperangan dengan Goliat, Goliat memang ngomong yang negatif. Daud memang dihina, dicibir, bahasanya sekarang dibully sama Goliat. Tapi telinganya Daud bukan terfokus kepada perkataan Goliat. Memang betul, ini Daud, anak ABG, bawaannya ketapel. Ini Goliat, yang asli tentara, tingginya 2,9 meter. Kenapa saya bisa ngomong Goliat itu tingginya 2,9 meter? Karena Alkitab berkata tingginya Goliat itu 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm, kira-kira selebar bangku yang Anda duduk gitu loh. 45 cm kali 6, 2,7 meter. Ditambah sejengkal ini kurang lebih 20 cm. Goliat itu tingginya 2,9 meter. Asli tentara, lulusan akademi militer di Magelang. Cuman nggak tahu angkatannya siapa gitu kan. Betul. Makanya Goliat menghina Daud, lu kira gua anjing lu ngadepin gua cuman bawa ketapel. Daud dibully, Daud dihina, Daud dipandang sebelah mata. Tapi fokusnya Daud bukan kepada Goliat tapi kepada Allah. Daud berani berkata, kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Itu loh bedanya. Itu loh bedanya. Kita jalanin hidup harusnya kita punya cara pandang seperti Daud. Masalah memang ada di depan mata kita. Kalau saya kutip perkataannya PDM Jerry 2 minggu lalu, kita mesti realistis. Masalah ada di depan kita. Kita nggak bisa seakan-akan masalah nggak ada. Tapi kita mesti realistis. Cuman fokus kita kemana? Apakah fokus kita kepada masalah ataukah kepada Allah? Itu cuman kita yang tahu. Amin. Amin. Fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, coba kita lihat. Yang ketiga. Ayat 11 dan 12 ini saya suka nih. Ayat ini saya suka. Dibilang di situ, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda dan saya ngalamin badai dalam hidup, ketika kita ngalamin pergumulan dalam hidup, bagaimana supaya kita tetap tenang? Kita yang ketiga perlu perhatikan respon kita. Respon kita. Waktu kita punya masalah, respon kita seperti apa? Kecenderungan manusia itu begini. Manusia itu cenderungnya kalau hidupnya enak, bisnisnya baik, pekerjaannya baik, keuangannya baik, kesehatannya baik, rumah tangganya baik, semuanya baik. Cenderungnya gak inget Tuhan. Cenderungnya ngelupain Tuhan. Betul atau betul? Tapi waktu ada masalah, cenderungnya manusia apa? Nyalain Tuhan. Bilang sama kanan kiri Anda, kayak elu. Betul tidak? Betul tidak? Cenderungnya kita, kalau hidupnya enak, semuanya lancar, wih, doanya dikurang-kurangin. Doa semenit dicicil, 30 detik malam, 30 detik pagi. Alias sudah ketiduran. Kita cenderungnya kalau hidup kita semuanya enak, semuanya lancar, seakan-akan sama Tuhan gak butuh. Kita ngerasanya, wah tanpa Tuhan gue juga bisa. Itu namanya kita terlalu sombong. Amin. 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 Pak, Bu, mari kita belajar. Waktu kita punya masalah, bagaimana respon kita? Adakah kita punya respon yang positif ataukah kita punya respon yang negatif? Lihat kisahnya Ayub, saya seringkali kalau sampaikan bagian ini saya suka sekali tuh. Ketika Ayub ngalamin masalah, Anda lihat ada 2 respon yang berbeda. Istrinya Ayub bilang,
Lu masih setia lu sama Tuhan? Udah keadaan lu kayak gitu. Mati aja lu. Responnya istrinya Ayub kan begitu. Betul? Tapi Ayub bilang, kamu ngomong kayak perempuan gila. Masa kita cuma mau terima yang baik, sedangkan yang buruk kita gak mau terima? Dan Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di 2019, 2020, saya belajar banget ayat itu. Ayub ngomong begitu itu gak gampang. Seringkali saya bilang, lebih gampang orang miskin jadi kaya daripada orang kaya jatuh miskin. 2019 dan 2020 saya belajar banget itu. Apa yang Ayub ngomong itu. Saya belajar tentang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tiap kali kalau saya doa, iya Tuhan. Kayaknya gak gampang ya Tuhan ngomong kayak Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita ini cenderungnya diberkati Tuhan dalam hal kekayaan mau. Tapi kehilangan hati kita seringkali susah. Betul? Makanya akan sangat bahaya kalau kita diberkati dengan kekayaan, hati kita terikat sama kekayaan itu. Berat banget. Ketika kekayaannya hilang bisa gila mendadak gitu. Tapi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita diterpa badai masalah, waktu kita diterpa pergumulan, seberapapun beratnya itu, mari kita belajar punya respon yang positif. Amin. Makanya tadi malam saya juga kuatkan ini anak muda ini yang telepon saya bilang, bro, apapun yang terjadi, ingat baik-baik. Pasti Tuhan punya rancangan yang baik. Pasti Tuhan punya rancangan yang baik. Bahkan tadi sebelum sampai di sini, di depan nasi campurnya koaan, saya tadi sempat minggir sebentar, saya balesin WA-nya dia. Saya bilang sama dia, bisa jadi lewat kejadian ini, Tuhan mau hatimu kembali kepada dia. Karena selama ini bisa jadi hatinya jauh dari Tuhan. Saya tetap kuatkan dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar punya respon yang positif. Apapun yang terjadi, ingat baik-baik, gak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Gak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Miliki respon yang positif. Tuhan, aku tahu masalah ini gak gampang. Aku tahu masalah ini berat. Tapi yang aku tahu lewat masalah ini pasti Tuhan ajar aku sesuatu. Pasti Tuhan dewasakan imanku dan karakterku. Saya tadinya juga gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Saya cuma ngelihat Tuhan, kenapa kok aku ngalamin kayak gini, kok kayaknya berat banget ya Tuhan. Tapi sekarang kalau saya tengok lagi ke belakang, dari 2019 sampai sekarang, saya cuma bisa bilang Tuhan thank you banget ya. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan sama istri dan anak saya. Bahkan sekarang mbak saya juga begitu. Mbak saya akhirnya, wah dia sekarang setia dalam Tuhan. Karena apa? Selama pandemi kemarin kita ibadah 2 kali di rumah. Hari Minggu saya yang main gitar sama saya yang khotbah, istri saya yang pimpin pujian. Hari Rebo kita komsel juga sama, saya yang main gitar sama nyampein renungan. Jemaatnya siapa? Ya istri saya, 3 anak saya sama mbak saya. Karena mbak saya orang Kupang. Dan bolak-balik saya bilang sama mbak saya, Jel, sorry ya Jel, gajimu mundur ya karena aku sama ibu gak punya duit. Sampai dia bilang, gak apa-apa pak, gak apa-apa udah, mundur juga gak apa-apa. Beberapa kali sempat saya ngomong sama istri saya, apa Jeli kita keluarin aja ya. Karena kita gak punya duit ini, urusan mau menghemat, ya apa yang kita bisa hemat deh, kalau bisa udah dikeluarin. Tapi mikirin lagi dia juga ngirimin buat orang tuanya di Kupang. Jadi kita juga kasihan, jadi akhirnya ya sudahlah dipertahankan. Tapi rupanya apa? Dia pun ngelihat, mbak saya juga ngelihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mukjizatnya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Di saat kita bingung, kita nggak tahu mesti gimana, tiba-tiba ada taksi lah berhenti di depan rumah. Tiba-tiba apa? Sopir taksi itu, Pak, ini rumahnya Pak Samuel. Iya. Kenapa Pak? Enggak, saya disuruh ngirimin ini. Ada yang ngirim beras, minyak, gula, pokoknya ngirimin sembako gitu. Adalah tiba-tiba tukang ojek berhenti, bawain mie goreng, bawain apa. Adalah siapa yang kadang-kadang dikirimin
bawain beras. Saya sampai ngeliat Tuhan, kalau Tuhan pelihara Elia, Tuhan pakai burung gagak yang kayaknya nggak masuk akal, burung gagak ngirimin manusia. Tapi ternyata ya sekarang aku ngalamin, ada banyak burung-burung gagak dalam tanda petik yang Tuhan pakai untuk ngirimin berkat. Makanya saya bilang, saya sama istri diajar luar biasa banget. Mari kita tetap miliki respon yang positif. Gak perlu nyalain Tuhan, gak perlu nyalain keadaan, gak perlu nyalain siapapun. Pasti ada maksud Tuhan yang baik. Amin. Yang keempat. Kita lihat. Nah ini yang jadi tema di gereja ini. Bicara tentang presence ya. Ini yang keempat. Kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang keempat. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita, di tengah badai yang menerpa kita, kita boleh tetap menjadi orang-orang yang tenang. Yang keempat, ketika kita sadar ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini yang perlu sama-sama kita sadari Bapak Ibu Saudara. Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, apapun masalah yang kita alami, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar dengan siapa kita berjalan, maka masalah seberat apapun, kita harusnya tetap tenang. Saya ketika ngeletak di pinggir jalan waktu kecelakaan itu saya kecelakaan kondisinya 9:30 malam, di seberangnya Kubik. Jadi di samping arah rasa itu kan ada gang kecil gitu yang tempat parkiran motor, karyawan-karyawan toko itu kan. Nah gara-gara ada orang nyebrang lari mendadak gitu, kondisinya gerimis. Jadi saya hindarin, wah ternyata oleng saya jatuh kebanting begitu Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya apa, ketika saya di pinggir jalan saya ngeletak gitu, saya cuma berdoa, Tuhan aku gak ngerti mesti gimana Tuhan. Aku gak ngerti mesti gimana, kalau operasi gimana, dananya dari mana, aku gak ngerti Tuhan. Tapi gak tahu kenapa ketika saya doa kayak gitu, Tuhan kasih ketenangan. Dan Tuhan ingetin 2 ayat. Satu di dalam surat Korintus yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, gak melebihi kekuatan manusia. Dan satu lagi dari kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. 2 hal itu gak tahu kenapa, tapi saya yakin dan percaya itu Roh Kudus yang ingetin saya. Dan di situ saya cuma mikir, oke Tuhan, aku tahu bahwa masalah ini gak melebihi kekuatanku, pasti ada jalan keluar, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Di situ saya ngalamin ketenangan Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau mikirin secara logika, kayaknya gak masuk akal. Dari uang cuma 500.000 sampai akhirnya saya bisa operasi. Total biaya operasi 83,5 juta. Rasanya gak masuk akal. Tapi ternyata apa? Caranya Tuhan itu luar biasa. Di situ saya melihat bahwa di dalam setiap masalah yang kita alami ada penyertaan Tuhan. Kita jalanin hidup bisa jadi kita diterpa masalah yang besar. Tapi kalau kita sadar bahwa ada penyertaan Tuhan, yakini imani. Ada pertolongan yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Ini poin yang kelima, yang terakhir. Nah ini. Ayat 30 dan 31. Keluaran pasal 14 ayat 30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ini yang kelima. Kenapa kita jalanin hidup di tengah badai yang menerpa kehidupan kita, kita mesti tetap jadi orang yang tenang. Yang kelima, karena ada pertolongan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Firman Tuhan katakan jelas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan dikatakan dari firman Tuhan bahwa Allah adalah setia. Kalau Tuhan izinkan kita ngalamin pencobaan, Dia pasti akan sediakan jalan keluar. Dan kalimat terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan siapin sebuah pertolongan buat kita. Cuman masalahnya apa? Seringkali kita ini gak sabar. Kita ini pengennya segala sesuatunya cepat. Betul tidak? Gara-gara kita salah makan mie, salah minum susu. Makan mie-nya instan, minum susu, susunya instan. Kita kalau doa maunya jawaban Tuhan juga instan, betul tidak? Bahasa Perancisnya itu sakdet, saknyet itu loh. Ada orang Perancis, ada yang bisa berbahasa Perancis rupanya, banyak jemaat bisa berbahasa Perancis ya. Ya kan, sakdet, saknyet itu loh. Maunya doa malam ini besok pagi kelar, doa malam ini besok pagi kelar, doa malam ini besok pagi kelar. Bapak Ibu Saudara, yakini imani. Ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Gak usah takut, gak usah takut. Anda lihat, nah ini sebagai penutup ya. Anda bisa lihat, Anda bisa belajar Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak atau cucu. Siapa yang punya anak atau cucu kira-kira umur 3 sampai 5 tahun lah? Ada yang punya anak atau cucu umur 3 sampai 5 tahun? Oke, ada ya. Nah coba lihat dari anak-anak ini. Kalau anak-anak ini umur segituan diajak ke mall, biasanya seneng gak lari-larian di mall gitu? Seneng ya? Semakin dikejar sama mama papanya, lebih lagi kalau jalan sama ama akongnya. Semakin dikejar semakin lari dia, semakin dikejar semakin lari. Dia lari ke sana kemari, dia gak takut anak-anak ini. Karena mereka tahu persis, ada orang tuanya yang jagain. Ada orang tuanya di belakangnya, betul tidak? Tapi coba sekali waktu kita iseng, karena ini pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu ketika anak saya umur segituan. Saya iseng sama istri saya masuk ke salah satu toko. Anak saya ketika nengok ke belakang, papa mamanya gak ada, raut mukanya langsung berubah. Dia mulai takut, cari gak ada. Dia mulai takut dan dia mulai mau nangis. Ketika dia mau nangis saya keluar lagi, saya munculin lagi muka saya. Tiba-tiba dia langsung teriak, "Ih, papa ngumpet, papa ngumpet." Saya ingat banget, saya terkesan banget waktu itu. Sekarang sih anak saya yang besar udah hampir 16 tahun. Waktu itu dia kira-kira 4 tahun begitulah. Dia langsung bilang, papa ngumpet, dia happy lagi. Rupanya apa? Melalui kejadian yang sederhana itu, Tuhan bicara sama saya. Bukannya seringkali hidupmu juga kayak gitu. Kita seringkali ngerasa takut, khawatir, karena kita gak yakin Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita yakin Tuhan ada dalam hidup kita, gak usah takut. Apapun masalah kita, Tuhan siapin pertolongan buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun badai, pergumulan, permasalahan, apapun masalah yang menerpa kehidupan kami, biarlah kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, kami hebat, tapi kami yakin dan percaya dengan siapa kami berjalan. Kami tahu bahwa Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau punya rancangan di balik setiap kesulitan kami. Dan biarlah kami hanya berfokus kepadamu, bukan berfokus kepada masalah-masalah kami. Dan biarlah kami punya respon yang benar. Kami menyadari akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan bahkan kami boleh menyadari bahwa Tuhan menyediakan sebuah pertolongan buat kami. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau memampukan kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Sam Pristiwantoro. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati dan ada kekuatan secara spesial untuk kita dalam menghadapi badai-badai yang Tuhan izinkan. Dan pagi hari ini kita juga diberkati, satu kehormatan bagi kita kalau Bapak Pendeta Zakaria dari GPIA Sidoarjo boleh hadir di tengah-tengah kita. Beliau super sibuk tapi beliau mau menengok
kita semuanya. Dan saya persilakan Pak Jakaria, mungkin ada sepatah dua kata sebagai penguatan untuk kita semuanya. Saya persilakan Pak Jakaria beserta ibu dan anaknya juga ada hadir. Terima kasih buat kesempatan saya boleh hadir ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih buat Pak Sam, diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mengamini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin ya. Karena apa yang disaksikan oleh Pak Sam juga terjadi dalam kehidupan kami, bukan saja dalam hal pelayanan tetapi juga yang terakhir di mana kami bulan Juli tahun lalu juga kehilangan anak kami yang pertama ya, dipanggil pulang oleh Bapak di surga pada usia yang cukup dewasa 33 tahun ya. Jadi apa yang tadi disaksikan oleh Pak Sam ini memang benar-benar ya, kalau respon kita salah, fokus kita salah, kita pasti akan kelar lah, selesai gitu ya. Pasti akan down dan enggak tahu harus seperti apa ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau melekat di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya percaya pencobaan apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan pasti beri jalan keluar. Kita diberi kekuatan untuk kita keluar lebih dari pemenang. Ya, terima kasih buat Pak Tim, Ibu Elizabeth sudah mengizinkan saya boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, kemuliaan untuk Tuhan kita yang selalu memberi kekuatan kita di tengah badai. Saya percaya kalau pagi hari ini bukan kebetulan Ibu Bapak ada di tempat ini, karena semua adalah kasih sayang Tuhan untuk kita semua. Dan kepada Ibu Bapak yang melalui online juga memberikan kekuatan yang baru untuk kita boleh menghadapi situasi kondisi yang Tuhan izinkan. Terima kasih Pak Sam, Tuhan berkati. Saudara yang kekasih, saudara bisa menyampaikan persembahan lewat QRIS atau transfer bank, dan saya percaya apa yang ada di hati saudara dan kasih yang daripada Tuhan, saudara tidak hentikan, biarlah boleh mengalir dan Tuhan akan menyertai sesuai dengan janjinya, membukakan tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkatnya hingga berlimpah. Dan selamat ulang tahun pula pagi hari ini, bukan kebetulan untuk Saudari Yohani, Ibu Yohani yang berulang tahun. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Dan doa pagi, doa siang tetap ada sesuai dengan jadwal. Saudara bisa melihat di dalam WA grup GPIA Keluarga Allah. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Firman-Mu ada dan hidup. Lewat hamba-Mu Tuhan, Engkau telah berbicara bagi kami semuanya dan berikan kekuatan di tengah badai apapun juga yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk tetap mempunyai hati yang mengasihi-Mu, ikhlas, tulus. Tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Kami tahu sekarang adalah masa penampian bagi setiap kami. Agar kami tidak seperti jerami yang dibakar habis, tapi kami boleh timbul sebagai emas yang semakin murni dan semakin bernilai di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sam, dengan seluruh keberadaannya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Kami percaya firman-Mu tidak ada yang gagal dan tidak ada perkara mustahil di hadapan-Mu Tuhan bagi orang percaya. Cukupkan apa yang diperlukan Bapa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Zakaria, ibu dan anak mantu yang ada di tengah-tengah kami. Engkau juga memberikan kekuatan penghiburan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan, Kau punya rencana yang indah atas keluarga Pak Zakaria. Berkati pula sidang jemaatnya di GPIA Sidoarjo. Dan kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, baik pun online, onsite,
Engkau tahu persis akan seluruh keadaannya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Roh Kudus sertai ibu bapak besok yang kembali mulai bekerja. Tuhan biarlah tetap menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Untuk kembali lagi di tengah dunia dan di masa pemurnian ini Tuhan. Engkau yang berbicara lewat kehidupan kami. Sehingga kehadiran-Mu pada setiap rumah tangga tidak hanya menjadi keluarga Allah saat berjumpa dengan Engkau, tapi di tengah dunia ini setiap keluarga-keluarga juga menjadi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak besok yang mulai ujian Tuhan. Engkau juga sertai anak-anak kami, memberikan kepandaian, kecerdasan secara khusus, kekuatan dan perlindungan. Dijauhkan dari virus apapun yang sedang merebak Tuhan. Virus hepatitis, virus apapun juga dalam nama Yesus. Aku mohon pertolongan Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga bawa Indonesia ke hadapan-Mu. Shalom untuk Indonesia, agar masyarakat tidak mudah terbujuk dengan kepentingan politik sesaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Jokowi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Tuhan hikmat-Mu untuk terus ada di dalam jalan kebenaran-kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Tuhan berilah kami presiden di 2024 mendatang Tuhan. Presiden yang nasionalis, Pancasilais dan visioner. Bukan kelompok khilafah. Sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Jokowi. Dan kami tetap bawa NKRI dan gereja-gereja Tuhan dalam kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar nanti kami pulang Tuhan, kami juga butuh penyertaan-Mu senantiasa sesuai dengan janji-Mu sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan anak-anak sekolah minggu juga Engkau berkati Tuhan yang di atas. Terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. GPI keluarga Allah, we are family. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Come alive, suddenly brought to life when I met you.